Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali bersama saya Pendeta Muhammad Ruslimano Arfa dalam program Sahabat Galilea. Dan saudara, mari kita siapkan diri kita untuk bersaat teduh, kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang menjaga, menyertai, memberkati dalam tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kemurahan-Mu Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang Engkau berikan untuk kami boleh masuki hari ini. Dan tentu ada tugas dan kerja kami hari ini. Sebelum kami masuki dunia kerja kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, urapi kami dan membuka hati pikiran kami. Kami percaya firman-Mu akan menuntun kami dan membawa kami kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Lukas pasal 6, 43 sampai 45. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara perhatikan tadi katakan di ayat 45 bagian A, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Penulis Amsal menulis di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, ini menandakan bahwa apa yang kita ucapkan atau perkataan yang keluar dari mulut kita itu sangat berdampak. Karena apa yang kita ucapkan dan kita percayai akan benar-benar terjadi. Amin. Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-6, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, karena perkataan kita itu sangat penting, maka kita perlu memastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Amin. Memperkatakan firman Tuhan adalah cara yang sangat baik untuk membangun iman kita. Sebagai orang percaya, setiap kita memiliki kuasa atas kehidupan atau kematian, kemenangan atau kekalahan, berkat atau kutuk melalui perkataan kita setiap hari. Karena itu mari kita perhatikan apa yang senantiasa kita ucapkan atau gemakan akan sangat menentukan masa depan kita. Perkataan kita cermin dari apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena itu kita harus mengisi perbendaharaan hati kita dengan hal-hal yang baik dan benar. Amin. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 mengingatkan kita semua, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, mengucapkan yang benar akan memberikan pengaruh yang baik dalam setiap area kehidupan kita. Karena itu kita harus menjaga perkataan iman kita. Amin. Sebab iman dilepaskan melalui mulut atau ucapan kita, dan itu sangat menentukan masa depan kita. Ketika Musa mengutus 12 orang untuk mengintai negeri Kanaan,
Saudara tahu, hanya Yosua dan Kaleb, dua orang itu yang memperkatakan hal-hal baik sebagai perkataan iman. Sedangkan 10 orang lainnya, jadi mayoritas ya, dari 12 orang, 10 ini memberikan laporan yang negatif atau yang buruk. Seluruh rakyat kemudian terpengaruh dengan laporan yang negatif itu, sehingga mereka menjadi tawar hati dan menolak untuk memasuki negeri itu. Akibat dari ketidaktaatan itu, Tuhan mendidik mereka di padang gurun itu selama 40 tahun lamanya, sampai semua angkatan yang memberontak itu mati kecuali Kaleb dan Yosua. Bangsa Israel mengalami kegagalan karena lebih percaya pada perkataan negatif. Bagaimana dengan saudara? Mari kita selalu memperkatakan hal-hal yang positif, memperkatakan sesuai dengan yang Tuhan katakan tentang hidupmu, tentang ekonomi, masa depan, rumah tangga, pelayanan, dan seterusnya. Katakan apa yang Tuhan katakan dan jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih. Hari ini kami diingatkan untuk kami menjaga dan memperhatikan perkataan kami, sebab apa yang kami ucapkan itu keluar dari dalam hati kami, dan tentu juga kami lepaskan dari mulut kami, dan itu juga adalah merupakan ucapan iman, sehingga itu sangat menentukan masa depan kami semua. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan kami dikuatkan hari ini, dan kami hanya mengucapkan ucapan-ucapan yang positif mengenai seluruh kehidupan kami. Sekalipun kami berada dalam kesulitan, tantangan, masalah, tapi kami akan selalu memperkatakan hal-hal yang positif, perkataan iman, perkataan yang sesuai dengan yang Tuhan katakan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami semakin bergairah di dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Walaupun ada tantangan, ada kesulitan, tapi kami akan memperkatakan perkataan yang positif, sehingga kami akan meraih hasil yang positif. Kami mengalami berkat, kami akan mengalami sukses. Berkati kami semua di hari ini, perlindungan Tuhan sempurna, berkat Tuhan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada